Gabriela, anakku sayang. Bagian 6. Masa awalku bersama Gaby. Hal yang paling membahagiakan bagi setiap wanita yang telah 9 bulan mengandung sang buah hati adalah ketika mendapati sang buah hati lahir dengan sehat dan sempurna, tanpa kekurangan suatu apapun. Setelah kelahiran sang buah hati, sebagian wanita mungkin masih sangat amatir karena belum memiliki pengalaman sama sekali tentang cara merawat bayi. Meskipun demikian, naluri keibuan dan ketulusan hati dalam merawat sang buah hati akan menghantarkannya menjadi seorang ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Selamat datang ke dunia, Gabriel sayang. Bahagianya mendengar tangisan bayiku memecah keheningan ruangan operasi malam itu. Suara tangisan yang makin lama terdengar semakin nyaring dan jernih. Sesaat setelah dibersihkan, dokter memperlihatkan bayiku. Tuhan memang luar biasa, bisa menciptakan kehidupan bagi seorang manusia lewat perantaraan seorang ibu. Kodrat sebagai seorang wanita memang benar-benar anugerah terindah dari Tuhan yang sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata. Bayiku diperlihatkan kepadaku untuk pertama kalinya. Dokter memperlihatkanku jenis kelamin bayinya. Sesuai dengan perkiraan dokter kandungan selama ini, bayiku adalah seorang perempuan. Batinku berkata, "Gabriel sayang, selamat datang ke dunia ini. Selamat datang dalam keluarga kami. Keluarga yang mungkin secara ekonomi belum cukup mapan, tapi kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Gabriel." Gabriel adalah anugerah terindah dari Tuhan buat kami sekeluarga, khususnya buat Mama. Mama sayang Gabriel. Semoga Mama bisa jadi mama yang baik buat Gabriel. Semoga Mama bisa selalu membahagiakan Gabriel. Semoga Gabriel akan bahagia menjadi anak Mama. Tuhan tolong bantu saya untuk bisa jadi mama yang baik buat Gabriel. Terima kasih sudah kasih Gabriel buat saya. Tuhan telah memberikan anak yang terbaik buat saya. Terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Setelah diperlihatkan sebentar, dan dahi Gabriel didekatkan ke bibirku untuk kukecup, Gabriel dibawa keluar ruangan bayi untuk dimasukkan ke inkubator, seperti halnya bayi-bayi lainnya yang baru lahir. Di luar ruangan telah menunggu suamiku, mamaku, mama mertuaku, kakak ipar perempuanku, dan seorang keponakan suamiku. Dokter memperlihatkan Gabriel kepada mereka sebelum membawanya ke ruangan bayi yang letaknya tidak jauh dari sana. Beberapa lama setelah Gabriel dibawa keluar, aku masih berada di ruang operasi. Dokter kandungan masih sibuk merapikan kandunganku agar menutup kembali dengan rapat. Sayup-sayup masih bisa kudengar tangisan Gabriel di inkubator. Aku berpikir, ini sudah malam. Gabriel mungkin lagi asik tidur ketika dokter mengeluarkannya dari rahimku. Mungkin dia merasa tidak terbiasa dengan perubahan suhu dan lingkungan sekitarnya ketika ia lahir ke dunia ini. Makanya Gabriel nangis terus. Beberapa menit kemudian, dokter kandungan selesai melaksanakan tugasnya. Aku kemudian didorong ke ruang pemulihan sampai keesokan harinya. Selang beberapa waktu di ruang pemulihan, sebelum ia pulang ke rumahnya, dokter kandunganku menghampiriku ke ruang pemulihan dan mengucapkan selamat kepadaku. Beliau memberikan sedikit pengarahan dan penjelasan tentang proses persalinan tadi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memang tidak pernah bisa tidur dengan pulas kalau bukan di rumahku sendiri. Terlebih lagi malam itu pikiranku melayang kepada Gabriel yang saat itu tengah berada di ruang bayi. Tak sabar rasanya untuk bertemu lagi dengan Gabriel, untuk mengecupnya, memeluknya, memberinya ASI, walaupun sepertinya ASIku belum keluar saat itu. Namun dokter berpesan kepadaku agar jangan putus asa bila ASI belum keluar. Harus dilatih terus bayinya untuk menghisap ASI. Malam itu, mamaku menemaniku di ruang pemulihan.
sedangkan suamiku menunggu di ruang tunggu bawah. Mamaku menceritakan tentang tingkah laku Gabriel di inkubator tadi. Katanya, Gabriel nggak bisa diem, kaki dan tangannya bergerak terus. Sehat banget kelihatannya, nangisnya juga kenceng banget. Keesokan paginya, Kamis 28 Juni 2007, seorang perawat menghampiriku di ruang pemulihan dengan membawa Gabriel. Perawat itu meletakkan Gabriel di sampingku untuk diberi ASI. Aku toel-toel pipinya yang halus untuk membangunkannya. Dia tetap tertidur. Akhirnya setelah aku toel-toel beberapa lama, Gabriel akhirnya bangun dari tidurnya, tapi dia malah nangis. Sepertinya dia merasa terganggu dan masih mau tetap tidur. Mungkin dia lelah sebab semalam terlalu lama menangis. Akhirnya aku memanggil perawat untuk membawa Gabriel kembali ke ruang bayi, sebab aku bingung bagaimana cara menenangkannya. Aku berkata kepada perawat, Gabriel belum mau minum ASI, suster. Dia masih mau tidur, dibangunin malah nangis. Akhirnya perawat membawa Gabriel kembali ke ruang bayi. Sementara beberapa waktu kemudian, aku dipindahkan dari ruang pemulihan ke ruang rawat inap. Setelah aku dipindahkan ke ruang rawat inap, mamaku dan suamiku pulang ke rumah untuk beristirahat. Siang harinya, ketika aku sudah berada di ruang rawat inap, terdengar suara seorang perawat memasuki ruanganku sambil berkata, "Bayi Nyonya Vera, pasien Dokter Hi." Setelah itu disusul dengan suara perawat lain, "Bayi Nyonya A, pasien Dokter B," dan seterusnya. Ruangan rawat inapku adalah ruangan kelas 3, jadi ada beberapa mami di dalam ruangan itu. Bila bayi-bayi telah diantar kepada mami masing-masing, ruangan itu akan menjadi ramai dengan suara tangisan bayi yang bersahut-sahutan seperti paduan suara para malaikat. Berbeda dengan tadi pagi, siang itu Gabriel nampak lebih segar dan tidak mengantuk seperti tadi pagi. Siang itu Gabriel mulai belajar minum ASI. Saat itu aku bisa melihat Gabriel dengan lebih jelas. Aku memperhatikan Gabriel secara detail, mulai dari wajahnya, jari jemarinya, rambutnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki aku perhatikan. Siang itu, Gabriel sudah mulai manja sama mama. Ia mencoba untuk mengenali mamanya. Sambil menyusu sama mama, Gabriel sesekali menatap mamanya dengan kedua matanya yang bening. Ya ampun Gabriel, gayanya udah seperti anak dewasa aja deh. Sampai berjam-jam lamanya Gabriel berduaan sama mama. Kesempatan emas banget buat mama untuk mencium dan memeluk Gabriel. Setelah menjelang sore, Gabriel dan bayi-bayi lain di ruangan itu mulai dijemput oleh para perawat untuk dimandikan. Malam harinya, Gabriel datang kembali ke ruangan mama bersama bayi-bayi lainnya. Sepanjang hari itu, aku masih diinfus dan masih belum belajar jalan selepas operasi sesar sehari sebelumnya. Makanan yang disediakan pun masih berupa bubur. Baru keesokan paginya, Jumat 29 Juni 2007, aku mulai belajar berjalan dengan dibantu seorang perawat. Lumayan juga rasanya saat pertama kali mencoba untuk beranjak duduk, apalagi berdiri menapak lantai. Rasa sakit pada bagian perut akibat luka operasi sesar terasa sampai ke ubun-ubun. Untunglah perawat di sana cukup ramah dan cukup sigap mendampingiku ketika aku menuju ke kamar mandi. Setelah mulai belajar jalan, infusku pun mulai dilepas. Makanan yang disajikan hari itu juga sudah berupa makanan padat, yaitu nasi, lauk, dan sayuran. Siang itu, dokter kandungan mengunjungiku dan menanyakan kondisiku. Aku berkata, "Dok, ASI saya sepertinya masih belum keluar. Gimana caranya supaya ASI-nya bisa cepat keluar?" Lalu dokter memberikan obat pelancar ASI. Sore harinya, aku mencoba berjalan menuju lift dan turun ke ruang perawatan bayi untuk mengintip Gabriel. Aku berjalan perlahan-lahan karena rasa sakit pada bekas operasi yang masih sangat jelas terasa.
Tapi karena dokter kandunganku menyarankan agar aku banyak bergerak, aku memutuskan untuk latihan berjalan sampai ke ruang bayi. Mengunjungi Gabriel di ruang bayi sambil belajar berjalan ternyata merupakan hal menyenangkan. Rasa sakit yang kurasakan rasanya terbayar lunas dengan kebahagiaan akan hadirnya Gabriel dalam hidupku. Dengan sedikit perjuangan dan langkah yang penuh hati-hati, akhirnya aku sampai juga ke ruangan bayi. Aku intip bayi-bayi yang terbaring di sana melalui kaca yang tersedia. Saat itu cukup banyak bayi-bayi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Gabriel, sehingga ruangan bayi itu cukup padat dengan bayi-bayi mungil. Aku mencari Gabriel, dan aku melihatnya sedang dibaringkan di bok bayinya. Aku mulai menatapnya dengan penuh cinta. Ajaibnya, ketika aku menatap Gabriel dari luar kaca ruang bayi itu, Gabriel tiba-tiba menoleh ke arahku. Padahal, menurut penelitian medis, bayi-bayi yang baru lahir, tatapan matanya masih belum bisa fokus. Tapi aku merasa Gabriel sangat-sangat fokus sekali saat itu. Ia terus membalas tatapanku, seolah-olah kami saling berbicara melalui kontak batin. Saat itu telinga Gabriel sudah ditindik dan sudah dipakaikan anting-anting. Telinganya ditindik pada siang harinya atas permintaan kami. Gabriel menatapku sangat lama, seolah-olah ia tidak mau memalingkan pandangannya dariku. Bahkan ketika aku hendak kembali ke ruang rawat inapku, Gabriel masih tetap menatapku dengan tajam, sampai aku tidak tega untuk beranjak dari sana. Namun aku berpikir, sebentar lagi juga Gabriel akan diantar ke ruanganku. Aku harus segera kembali ke ruanganku untuk bersiap menyambutnya. Sabtu 30 Juni 2007, karena sudah lepas infus dan sudah bisa berjalan kembali, pagi-pagi benar aku sudah bangun dan mandi. Setelah mandi, aku melahap sarapan pagiku. Aku bersiap menunggu kedatangan bayiku yang sebentar lagi akan diantarkan oleh para perawat. Krining, krining, krining. Terdengar suara bok bayi yang didorong oleh beberapa perawat. Tidak lama kemudian, Gabriel sudah berada bersamaku. Seperti biasa, ketika Gabriel berada bersamaku, aku selalu memberinya ASI. Awalnya Gabriel antang-antang saja, namun lama-lama dia menangis. Mungkin ada ketidaknyamanan yang dia rasakan, namun aku masih terlalu amatir untuk bisa menenangkannya. Aku tidak berani menggendongnya, karena aku masih belum mengerti cara menggendong bayi dengan benar. Aku takut Gabriel keseleo kalau aku salah menggendongnya. Jadi aku diamkan saja Gabriel menangis sambil terbaring di tempat tidurku. Untungnya tidak lama kemudian mamaku datang menjenguk. Dan ketika ia melihat Gabriel menangis, ia berkata, ada Gabriel." Lalu ia menggendongnya untuk menenangkan Gabriel. Keesokan harinya, pada hari Minggu, sekitar jam 10 pagi, kami pulang ke rumah dengan membawa baby Gabriel. Hari itu, mamaku tidak ikut menjemputku ke rumah sakit. Beliau menunggu kedatangan kami di rumah bersama dengan mama mertuaku dan seorang kakak ipar perempuanku.